Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai psikologi dasar, masih di psikologi dasar, dan kita akan belajar mengenai apa itu emosi, apa itu stres, dan bagaimana kaitannya dengan kesehatan dan dunia kerja. Baik, kita simak slide-nya. Iya, jadi emosi, stres, dan kesehatan itu adalah sesuatu yang memang perlu untuk diperhatikan dan perlu untuk diketahui. Kenapa harus diketahui? Supaya ketika kita tahu apa yang menyebabkan emosi, menyebabkan stres, kemudian apa dampaknya dan bagaimana kaitannya dengan industri dan organisasi, begitu ketika kita tahu teorinya itu semua, maka kita akan bisa memanage sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan itu akan dengan baik. Karena bagaimanapun juga untuk bisa memanage dengan baik, kita harus paham bagaimana individu, bagaimana manusia, bagaimana mereka merasa, bagaimana mereka berperilaku akibat dari apa yang mereka rasakan, kita harus tahu itu semua. Nah, kalau teman-teman lihat foto di layar ini, kita lihat ini ada yang marah gitu ya, meskipun tidak ada tulisan bahwa atau keterangan bahwa dia marah, tapi kita tahu dia marah. Dari mana? Bisa jadi dari otot di lehernya, dari bentuk alisnya gitu. Atau ini sedang bahagia. Ini juga sedang bahagia karena kita bisa tahu sama-sama mulutnya terbuka dengan yang marah, tapi karena bentuk alisnya berbeda, bentuk matanya juga berbeda. Ini bisa menyiratkan sesuatu bahwa oh dia bahagia gitu. Kita bisa mengidentifikasi awal bahwa dia bahagia gitu ya. Kemudian ini murung gitu, sedih karena bibirnya lurus gitu ya, tidak melengkung. Kemudian ini wajah yang sedang terkejut karena bola matanya itu lebih lebih tajam, lebih menonjol dengan alis yang seperti ini. Gitu. Atau ini bibirnya melengkung ke atas, dipaksa ya. Ini bibirnya dipaksa melengkung ke atas, tapi alisnya dan matanya berbicara lain. Sehingga kita juga akan sulit untuk melihat dan menyimpulkan secara dini apakah dia tuh sedang sedih atau dia sedang bahagia gitu. Karena alisnya tidak menunjukkan kebahagiaan, alis dan mata tidak menunjukkan kebahagiaan, tapi bibirnya dipaksa untuk bahagia. Nah, jadi kalau kita sudah melihat banyak gambaran dari foto-foto tadi, kemudian pertanyaan dari saya, kalau gitu apa yang namanya emosi? Berarti mungkin kita banyak mengenal atau orang-orang masyarakat kita itu memahami bahwa emosi itu marah, emosi itu jengkel, emosi itu pengen pengen menghantam orang misalkan. Itu namanya emosi. Padahal sebetulnya emosi di dunia psikologi tidak hanya marah, tidak hanya pengen memukul orang gitu. Emosi itu adalah hal-hal yang tadi kita lihat semuanya. Sedih itu bagian dari emosi. Bahagia itu bagian dari emosi. Terkejut itu juga bagian dari emosi. Bahkan kalau teman-teman suka bilang bosan gitu ya, WFH terus, bosan itu juga bagian dari emosi. Sehingga emosi itu apa begitu? Jika didefinisikan, emosi merupakan impuls atau sebuah dorongan yang muncul dari sebuah stimulus. Stimulus ini adalah rangsangan dari dalam diri maupun dari luar. Jadi apapun yang merangsang kita, apapun yang menjadi stimulus yang kita tangkap, kemudian ini menjadi sebuah dorongan yang muncul dalam diri, itu namanya emosi. Misalkan kita nonton
video anak kecil yang lucu. Video anak kecil itu adalah stimulus atau rangsangan. Kemudian kita ada dorongan untuk tertawa secara tidak kita sadari. Nah, tertawa itu, bahagia itu adalah emosi. Jadi itu stimulus itu berasal dari luar tubuh. Video yang lucu itu adalah stimulus dari luar tubuh. Kemudian di dalam diri ada dorongan untuk ketawa tanpa kita sadari, itu namanya impuls. Nah, munculnya sesuatu hasil dorongan dari diri itu yang dinamakan emosi. Atau misalkan kita sudah punya jadwal pagi hari mau ketemu dengan dosen atau mau ketemu dengan atasan kita di perusahaan atau ada agenda untuk bertemu salah satu CEO misalkan. Itu kan momen penting yang memang kita harus mempersiapkannya dengan baik, kita tidak boleh melewatkan hal itu gitu. Nah, tahu-tahu ternyata kita kesiangan sehingga kita tidak hadir dalam agenda tersebut. Stimulus atau rangsangan itu bisa dari dalam tubuh. Jika contohnya seperti itu, dia akan karena tidak bangun itu adalah bagian dari stimulus. Kemudian ada dorongannya adalah menyesal, dorongannya adalah ingin itu tidak terjadi gitu. Akhirnya yang muncul apa? Sedih, marah terhadap diri sendiri. Ini namanya emosi. Jadi begitu terjadinya emosi. Adanya stimulus, adanya dorongan. Nah, berarti emosi ini adalah kemampuan jiwa dalam merespon. Dan sifatnya adalah subjektif. Kenapa subjektif? Saya bilang kita sama-sama menonton video yang lucu, bisa jadi saya tertawa terbahak-bahak, bisa jadi teman saya tidak tertawa. Padahal itu adalah video yang sama yang kita tonton. Ini menunjukkan bahwa emosi itu subjektif. Beda orang akan beda bagaimana memunculkan emosi itu. Ada orang yang melihat kisah yang sedih dari temannya gitu, pendengar ini akan merasa ikut menangis. Tapi ada juga yang biasa-biasa aja begitu. Nah, ini adalah subjektif. Dan yang dibilang emosi merupakan kemampuan jiwa dalam merespon, yaitu tadi, jadi seberapa besar jiwa kita mampu merespon. Gitu. Ketika kita tidak cukup mampu merespon, maka yang seharusnya kita tertawa menjadi biasa saja. Atau misalkan kita memiliki kemampuan merespon yang tinggi gitu ya, sangat sensitif gitu, hanya nonton film ikut nangis gitu. Ini berkaitan dengan bagaimana jiwa kita bisa merespon. Ini adalah emosi. Kemudian jenis emosi itu berdasarkan tingkatannya itu ada dua. Yang pertama adalah emosi sensoris. Kemarin kita sudah belajar mengenai sensoris ya. Jadi sensoris itu adalah sesuatu yang ditangkap oleh indera. Stimulus atau rangsangan yang ditangkap oleh indera. Indera mata, indera mendengar, kulit, begitu. Nah, emosi itu bisa ditimbulkan oleh stimulus dari luar tubuh yang itu ditangkap oleh indera kita. Itu ya, contohnya panas itu kan ditangkap oleh kulit. Nah, yang kedua adalah emosi psikis, yaitu emosi yang berkaitan dengan kejiwaan, seperti perasaan intelektual yang berhubungan dengan perasaan benar atau perasaan yang terkait hubungannya dengan orang lain, baik itu individu maupun kelompok. Contohnya adalah marah. Marah itu adalah adanya stimulus, adanya rangsangan yang itu kemudian direspon oleh psikologis kita, kejiwaannya kita. Bahagia itu juga begitu. Atau misalkan malu. Malu ini juga bagian dari emosi psikis gitu. Karena kan malu ini tidak berkaitan dengan malu itu tidak berkaitan dengan alat indera secara langsung gitu. Nah, ini adalah tingkatan dari
emosi. Kemudian secara umum emosi itu bisa disebut dengan emosi dasar. Ada 6, yaitu sedih, marah, jijik, bahagia, terkejut, dan takut. Berarti apakah emosi ini hanya 6? Tidak, emosi itu banyak sekali. Seperti yang tadi saya bilang, bosan itu bagian dari emosi, kemudian calm itu bagian dari emosi. Banyak sekali emosi itu ketika kita mau membedah lebih dalam dan memetakan. Tetapi secara umum, emosi dasar itu ada 6 hal ini. Gitu. Jadi mulai sekarang ketika kita tahu bahwa emosi itu tidak hanya marah, artinya kita harus bisa menggunakan kata-kata emosi itu dengan tepat, gitu ya. Nah, komponen emosi itu adalah berkaitan dengan perubahan fisiologis pada wajah, otak, dan tubuh. Pertama, wajah. Wajah itu merupakan tempat yang paling jelas untuk mendeteksi emosi, meliputi kerutan wajah, biasanya di mana, di dahi. Orang kalau marah itu kan dahinya ada kerutan gitu. Kemudian bentuk bibir, apakah melengkung ke bawah, melengkung ke atas, atau lurus gitu. Kemudian ukuran pupil, tadi yang terkejut itu pupilnya kan menjadi lebih besar. Atau posisi alis, naik ke atas, atau flat aja, normal, atau bagaimana? Gitu. Nah, ini adalah komponen emosi yang berkaitan dengan wajah. Jadi dengan wajah tertentu kita bisa mendeteksi. Makanya kenapa kalau di handphone itu ada yang namanya emoticon, itu lebih kepada wajah gitu. Nah, ini adalah bentuk atau perwakilan dari emosi yang kita rasakan. Itu bisa dilihat atau dideteksi melalui wajah. Makanya tadi ada foto yang awal tadi, ada banyak foto, kita bisa tahu dia marah, dia bahagia gitu. Hanya dengan kita melihat bagaimana otot yang keluar di lehernya dan bagaimana posisi alisnya, kita bisa menilai bahwa dia sedang marah. Nah, ini adalah kita melihat komponen emosi dari wajah. Kemudian yang kedua adalah otak. Sebagian besar emosi memotivasi respon, yaitu emosi itu memunculkan respon. Jadi yang namanya emosi itu bisa dimunculkan, bisa tidak. Mungkin ada sebagian dari kita sebetulnya marah, tapi otak memerintahkan untuk tidak memunculkan itu dalam perilaku atau tidak merespon. Jadi ya cuman ditahan begitu ya, cuman diam, mencoba untuk tetap baik-baik saja. Itu adalah komponen emosi, yaitu yang berkaitan dengan otak. Sehingga tidak selalu orang yang mengalami sebuah emosi itu benar-benar bisa dilihat dari wajahnya. Karena ini peran dari otak gitu ya. Namun, hal itu dapat berubah ketika otak dalam kapasitasnya melakukan kognisi. Kognisi itu proses mental, proses berpikir. Nanti di pertemuan lainnya kita akan mengupas lebih jauh berkaitan dengan kognisi. Nah, ketiga adalah tubuh. Setelah area otak diaktifkan, tahap selanjutnya adalah penyampaian emosi dengan cara sistem saraf melepaskan hormon yang memungkinkan kita merespon stimulus. Jadi tubuh itu biasanya melakukan sebuah perilaku ya, melakukan sebuah perilaku itu atas dasar suruhan dari otak, itu melalui sistem saraf. Nanti berkaitan juga dengan hormon-hormon, karena bahagia itu juga berkaitan dengan hormon tertentu, marah itu berkaitan dengan hormon tertentu, menjadi berani itu juga berkaitan dengan hormon tertentu, itu yang membuat perilaku itu muncul. Contohnya memukul, kemudian membanting barang saat marah, atau tertawa sampai perilakunya tidak terkontrol. Nah, ini adalah
komponen emosi yang berkaitan dengan tubuh. Nah, kemudian ini masih berkaitan dengan komponen emosi. Jadi semuanya itu diatur di otak sebetulnya. Kita nggak akan bahas terlalu dalam tentang ini karena ini ada kajian tersendiri di materi tersendiri. Tapi hanya sebagai pengantar dan sebagai informasi tambahan mengenai bagaimana proses emosi. Di dalam otak itu, di prefrontal, itu fungsinya adalah membantu kita dalam memodifikasi dan mengendalikan perasaan kita, regulasi emosi. Makanya kenapa orang itu bisa bertahan untuk tetap tidak marah meskipun kondisinya, stimulusnya, rangsangannya itu sebetulnya membuat dia marah, tapi dia tetap bertahan, dia tetap sabar gitu. Itu ada di prefrontal. Kemudian kalau kita lebih detail lagi melihat prefrontal kiri itu berkaitan dengan emosi yang lebih positif dan prefrontal kanan berkaitan dengan emosi yang negatif, lebih negatif. Nah, kemudian bagaimana kaitan emosi dengan manajemen sekarang? Makanya kenapa sih teman-teman meskipun bukan orang psikologi, bukan orang yang memang sehari-harinya bergelut di bidang psikologi, tapi tetap harus mempelajari ini semua. Karena apalagi di dunia manajemen, memanage artinya salah satu yang dimanage itu adalah human, adalah manusia, yaitu karyawan, ya kan? Tidak selalu karyawan sebetulnya, tapi sistem. Tapi sistem itu dibangun atas dasar pertimbangan yang salah satunya adalah human itu sendiri. Atau bisa secara langsung kita akan memanage manusia, gitu ya. Apalagi mungkin di HRD itu kan lebih banyak memanage manusia, memanage karyawan, gitu. Kita harus paham mengenai emosi dan ini sangat penting karena ini bisa berdampak pada banyak hal. Salah satu kaitannya adalah dengan kita bisa belajar bagaimana emosi individu munculnya, itu kita mampu menilai persepsi di tempat kerja. Kita tahu kok, kita akan jadi paham, oh sebetulnya si karyawan itu dia enjoy di perusahaan kita. Oh kita tahu kok sebetulnya karyawan itu tidak betah di perusahaan kita. Nah dengan kita tahu, kita punya punya kesempatan untuk mengambil sebuah solusi. Berarti kalau karyawan kita nggak betah, kita harus apa? Ini fungsinya kita belajar emosi. Coba dibayangkan ketika orang manajemen HRD di sebuah perusahaan itu tidak bisa menangkap emosi seseorang. Itu akan sangat fatal. Akhirnya akan ada pembiaran. Gitu. Tapi kalau kita tahu ada upaya untuk memperbaiki itu semua. Oh, kalau karyawan itu sedang sedih, apa yang harus kita lakukan? Apa kebijakan yang bisa kita keluarkan untuk mereka? Apa yang bisa kita kita berikan kepada mereka gitu. Ini berkaitan dengan menilai persepsi. Meskipun karyawan kita itu tidak secara direct menyampaikan bahwa saya sedih, Pak, saya kecewa. Pak, saya tidak terima dengan keputusan perusahaan, misalkan. Tanpa mereka berbicara seperti itu, dari perilaku dan bagaimana wajah mereka dalam bekerja, kita bisa memahami itu semua. Kemudian yang kedua adalah mampu memprediksi kepuasan kerja. Kita tahu kok, meskipun kepuasan kerja itu bisa diukur ya, kepuasan kerja bisa diukur dari banyak hal gitu, dari indikator-indikator kepuasan kerja itu sendiri, dari perilaku yang muncul, tapi paling tidak alarm yang paling rendah, alarm yang paling mungkin untuk kita gunakan untuk melihat seberapa tingkat kepuasan kerja itu, dari mimik wajah gitu, dari perilaku sehari-hari begitu. Mereka merasa puas enggak, itu bisa kita tangkap. Ini adalah kaitan emosi dengan manajemen. Kemudian dampak ketidakpuasan kerja itu sebetulnya banyak sekali.
Ini hanya saya sebutkan 3 hal. Yang pertama adalah keluar, resign, turnover gitu ya. Ya dia keluar dari perusahaannya atau paling tidak ada intensi untuk keluar, intention turnover. Jadi mungkin teman-teman bisa amati orang-orang yang sudah memiliki intention turnover, sudah memiliki keinginan untuk keluar, pasti kinerjanya tidak sebaik orang-orang yang tidak memiliki intensi untuk keluar. Padahal hanya intensi. Karena fokusnya mereka adalah sudah mulai mencari pekerjaan baru, sudah mulai abai terhadap pekerjaannya. Ini adalah dampak-dampak intention turnover. Bahkan ketika mereka sampai keluar, ini kan sangat merugikan manajemen karena kita tahu bersama, kita pahami bersama bahwa keluarnya karyawan itu pasti merugikan perusahaan, baik kecil maupun besar. Karena karyawan itu adalah bagian dari aset. Kita merekrut mereka, melakukan seleksi, kemudian memanage mereka, mengembangkan mereka, itu kan butuh investasi, baik waktu, baik materi berupa uang, baik tenaga gitu. Ketika mereka sudah terbentuk baik gitu, kita sudah invest kepada mereka, tahu-tahu hanya karena mereka kecewa, mereka tidak puas, mereka emosinya mereka selalu negatif, akhirnya mereka keluar. Nah ini kan bisa merugikan kita. Makanya seorang yang bergerak di bidang manajemen harus bisa mengantisipasi karyawan itu bisa sampai keluar, karena itu akan merugikan berkaitan dengan investasi. Kemudian bersuara, yaitu komplain, membuat isu negatif, provokatif, ini bahaya. Orang-orang yang merasa tidak puas dalam kerjanya, dia akan mengeluarkan energi negatifnya itu dengan banyak hal. Kalau komplain di jalur yang tepat, mungkin itu tidak akan menjadi masalah. Tapi ketika dia mencoba untuk membuat isu negatif, memprovokasi orang-orang yang ada di dalam perusahaan, nah ini akan lebih fatal lagi dampaknya terhadap perusahaan. Makanya kita harus dari awal kita harus tahu orang-orang yang memiliki emosi yang negatif itu cirinya apa dan harus diapakan. Atau yang ketiga menjadi abai, yaitu mangkir. Dalam 1 minggu, 5 hari kerja, mungkin dia tidak masuk 2 hari. Bisa jadi 1 minggu itu enggak masuk tanpa keterangan gitu. Atau dia tetap masuk tapi tidak peduli atas kualitas kerjanya. Ya, kerja aja gitu. Tidak ada upaya untuk menjadi yang terbaik. Tidak ada upaya untuk mencapai kinerja yang maksimal. Nah, ini kan sangat merugikan. Buat apa kita memelihara, kita menjaga, kita memiliki karyawan yang abai? Itu juga hanya akan menyia-nyiakan waktu dan tenaganya perusahaan. Jadi benar-benar emosi ini sangat berpengaruh gitu ya, di dunia kerja. Nah, kalau kita sudah membahas emosi tadi, sekarang stres. Pernah nggak teman-teman merasa stres? Saya yakin semua orang pernah merasakan stres. Entah itu kadarnya stres itu rendah maupun kadar yang sudah sangat tinggi. Stres ini adalah sesuatu yang sebetulnya harus dihindari. Stres itu sesuatu yang oleh manajemen itu harus diupayakan tidak terjadi gitu. Setiap orang memang stres, setiap orang punya stres, pernah stres. Karyawan pun pernah stres. Tapi apa upaya yang bisa dilakukan oleh tim manajemen untuk menanggulangi stres-stres yang terjadi pada karyawan? Nah, jauh sebelum kita nanti membahas tentang itu, kita harus tahu dulu dengan pasti apa itu stres. Stres itu adalah respon tubuh terhadap stresor sebagai sindrom adaptasi umum atau yang biasa disebut dengan general adaptation syndrome, yaitu serangkaian fisiologis yang terjadi. Jadi
Stresor itu adalah stimulus. Tadi saya bilang stimulus rangsangan gitu ya. Stimulus itu adalah rangsangan yang dapat menimbulkan stres. Contohnya adalah pekerjaan yang overload, lembur setiap hari, itu bentuk stresor. Kemudian dilecehkan secara verbal maupun nonverbal oleh atasan, itu bentuk stresor. Kurangnya kontrol dari atasan itu bentuk stresor yang dimiliki karyawan. Stresor ini bisa menjadi stres bagi karyawan. Jadi stresor itu stimulusnya, rangsangannya, stres itu respon dari tubuh. Ada juga orang yang memiliki pekerjaan yang overload, stresornya ada, tapi dia nggak stres. Atau ada orang yang punya pekerjaan yang overload, tapi stresnya biasa. Atau ada orang yang sedikit saja dilecehkan secara verbal, misalkan pekerjaanmu kok nggak baik sih, begitu. Pekerjaanmu kok buruk sih, begitu. Itu adalah sebuah stresor yang besar buat seseorang, menjadi stres gitu. Tapi ada orang yang memang sudah kuat, sudah resisten, mau dikatain apa oleh atasan itu, dia akan menganggap itu adalah masukan membangun yang itu tidak membuat dia stres, tapi justru membuat dia termotivasi. Nah, jadi ini juga sama dengan emosi, bahwa stres itu juga sifatnya subjektif. Gitu. Jadi tingkatan stres itu, tingkatan stresor itu bisa sama, tapi stres yang terjadi di setiap individu itu bisa berbeda. Kenapa bisa berbeda? Nah, karena di dalam proses stres itu ada ada prosesnya begitu ya. Itu yang membuat orang-orang itu menjadi berbeda. Nah, di sini tuh ada 3 fase. Fase yang paling pertama itu adalah fase peringatan atau alert, yaitu tubuh menggerakkan sistem saraf untuk menghadapi ancaman. Jadi ketika stimulus tadi masuk, misalkan kita mendengar atasan kita tidak menghargai pekerjaan kita maksudnya. Ini adalah ada fase peringatan gitu. Pekerjaan yang tidak dihargai itu adalah sesuatu yang masuk pada kita, yang itu didefinisikan sebagai ancaman oleh tubuh. Gitu. Nah, yang kedua adalah fase penolakan, yaitu tubuh berusaha menolak atau mengatasi stresor yang tidak dapat dihindari. Jadi ketika kita mendengar verbal yang kurang baik dari atasan kita mengenai pekerjaan kita, misalkan, kemudian kita berusaha untuk enggak apa-apa, ini bagian dari kritik membangun yang harus memang harus saya terima supaya kinerja saya menjadi lebih baik gitu. Itu berarti kita ada di fase penolakan. Kita ada di fase mencoba untuk tidak memasukkan itu dalam kategori stresor gitu. Kalau kita langsung berpikir dia kok menghina pekerjaan saya, dia kok tidak menghargai pekerjaan saya, artinya fase penolakannya tidak berjalan dengan baik. Langsung masuk begitu. Tapi ketika ada, oh enggak kok, dia itu cuman pengen saya lebih baik begitu, itu ada fase penolakan sebetulnya. Karena bagaimanapun juga tubuh itu butuh keseimbangan. Ketika tubuh itu diganggu, dia akan merespon untuk tetap baik-baik saja. Sama kayak antibodi. Ketika ada virus masuk, antibodi kan bekerja untuk menolak virus itu supaya badan tetap sehat. Sama. Fase penolakan itu juga seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah fase kelelahan, yaitu fase saat stres berkelanjutan yang menguras energi sehingga meningkatkan kerentanan terhadap tubuh. Tapi ketika stresor itu masuk bertubi-tubi, tingkatan stresornya itu sangat tinggi dan tubuh kita tidak mampu menolak itu semua, maka kita akan masuk ke fase kelelahan. Bisa jadi badai pusing, bisa jadi demotivasi, bisa jadi kayak malas-malesan kerja. Itu sebetulnya mereka berarti sudah ada pada fase kelelahan. Jadi kayak upaya untuk menolak stresor yang masuk itu sudah kayak
habis energinya. Jadi akhirnya ya sudah, jadi akhirnya kita murung, kita malas kerja, kita bolos, kita nggak kerjain tugas dari atasan gitu. Nah, ini adalah fase adaptasinya yang berkaitan dengan stresor dan akibatnya yaitu stres. Nah, kemudian dampak stres di dalam dunia kerja itu kalau kita kelompokkan itu ada 3. Yang pertama dampak fisik, yaitu sakit kepala, jantung, jantungnya itu kayak tidak normal gitu ya, berdebar-debar, atau mungkin diare, atau mungkin apa ya, kayak merasa sendi-sendi itu sakit. Bisa jadi seseorang itu terkena psikosomatis atau somatoform, yaitu yang memang fisiknya itu sakit, tapi ketika diperiksa tidak ada apa-apanya, tidak ada sakit secara fisik gitu. Sakit kepalanya kenapa tidak tahu pencetusnya? Dokter menyatakan semua organ tubuhnya sehat, tapi kenapa sakit kepala? Bisa jadi dia stres gitu. Ini berkaitan dengan fisik. Jadi stres itu bisa menyerang fisik seseorang. Kemudian secara psikologis, karyawan menjadi moody, jadi depresi, menjadi tidak puas dalam bekerja, menjadi tidak loyal, menjadi komitmennya rendah. Misalkan orang yang memiliki kerja yang sangat banyak, overload gitu, setiap hari lembur gitu kan, tapi nggak ada uang lembur. Secara psikologis, ini akan mempengaruhi psikologis karyawan. Dia akan stres gitu. Jadi dia akan berpikir bahwa ya saya hanya seperti mesin yang disuruh kerja tapi nggak ada reward dari perusahaan untuk saya. Ini bisa mempengaruhi psikologis karyawan. Atau misalkan saya punya keluarga di rumah, tapi karena pekerjaan sangat overload, sebagian besar waktu saya itu adalah untuk pekerjaan dan hanya sedikit sekali waktu untuk keluarga saya. Saya pulang sudah malam, keluarga udah tidur, semuanya sudah tidur. Pagi mereka belum bangun, saya sudah harus bekerja. Ini bisa mengakibatkan psikologisnya tidak baik. Work-life balance-nya menjadi tidak baik. Nah, ini akibat dari stres. Jadi ini memang harus di-maintain, stres karyawan itu harus di-maintain supaya mereka tetap menjadi karyawan yang unggul, karyawan yang kompetitif, karyawan dengan kinerja yang baik. Kemudian yang ketiga, perilaku. Perilaku ini misalkan menjadi sulit mengambil keputusan karena stres gitu. Karena terlalu banyak tekanan di otak ini. Kinerjanya menurun, jelas. Misalkan dalam sehari orang produksi sebetulnya bisa memproduksi sebuah barang itu 20 pieces per hari. Tapi karena dia stres, berdampak pada perilakunya, akhirnya kinerjanya menurun, dia hanya bisa memproduksi 10 atau bahkan 5. Ini akan sangat sering kita jumpai ketika kita berada di dunia kerja. Dan ini harus kita hindari bersama. Absen gitu ya, dan lain-lain. Nah, tadi kita singgung sedikit tentang fisik. Jadi kaitan stres dan kesehatan itu begini. Bagaimanapun juga, stres itu mampu mempengaruhi kesehatan. Namun, ketika orang itu memiliki optimisme, memiliki kendali yang baik, mampu melepaskan energi atau emosi yang negatif, itu akan mereduksi itu semua, sehingga meskipun dia stres, kesehatannya akan tetap baik. Jadi, pribadi yang kuat itu juga mampu mempengaruhi kondisi fisik, kondisi kesehatan karyawan itu tetap sehat, meskipun dia berada dalam kondisi yang stres, meskipun dia memiliki stresor yang tinggi. Jadi upaya perusahaan untuk bisa menjaga kesehatan karyawan itu bisa diupayakan dari mengurangi stresornya,
atau juga meningkatkan kepribadian dari karyawan itu sendiri. Gitu. Nah, perbedaan tingkat stres karyawan itu bisa dipengaruhi banyak hal. Sama-sama memiliki stresor yang besar, ada karyawan yang biasa aja, ada karyawan yang stres banget, ada karyawan yang ya stres tapi masih bisa diatasi gitu. Itu adalah kepribadian. Ketika dia memiliki kepribadian yang baik, dia memiliki upaya untuk beradaptasi dengan stresor, itu akan menurunkan tingkat stres. Atau olahraga. Makanya kenapa sebetulnya ini terjawab. Mengapa di banyak perusahaan kalau hari Jumat itu mengadakan olahraga. Sebetulnya selain memang secara fisik supaya mereka bugar, tapi juga ini dapat menurunkan tingkat stres bagi karyawan. Bahkan sekarang di banyak perusahaan itu mereka memfasilitasi banyak olahraga, nggak cuma senam di hari Jumat, tapi ada futsal, ada macam-macam di hari-hari tertentu. Karyawan bebas memilih. Sebetulnya ini adalah salah satu upaya manajemen untuk menurunkan tingkat stres karyawan. Kemudian strategi coping, yaitu strategi untuk bertahan. Ketika orang itu memiliki strategi bertahan dalam menghadapi stresor yang baik, ya dia seperti yang tadi saya jelaskan, dia akan tetap baik-baik saja. Dia tidak akan merasa stres. Dengan misalkan pola berpikir yang positif, begitu, itu juga bisa merupakan bagian dari strategi coping. Konsep diri. Ada juga orang itu yang konsep dirinya kuat, itu mereka tidak mudah stres. Misalkan konsep diri ini berkaitan dengan paradigma dia sebagai karyawan. Sebagai karyawan itu apa sih gitu? Kalau sebagai karyawan benar-benar hanya mencari uang, itu ketika mereka overload, dia akan mudah stres. Gajinya nggak terlalu besar, kenapa? Pekerjaannya besar sekali. Ini membuat mereka stres. Atau konsep dirinya berbeda, misalkan ya saya bekerja adalah untuk mengembangkan diri. Gaji itu hanya sebuah dampak dari apa yang sudah saya lakukan. Nah, konsep diri yang seperti ini pasti ketika menghadapi stresor yang besar, dia akan tetap bisa bertahan. Atau paling enggak ketika dia stres itu kadarnya akan sangat rendah. Nah, atau tingkat workaholism. Workaholism itu jadi orang-orang yang workaholic ya, orang-orang yang menempatkan pekerjaan itu adalah di atas segala-galanya. Pekerjaan adalah nomor satu dalam hidupnya gitu. Dan dia enjoy melakukan itu semua. Nah, kalau orang memang sudah memiliki tingkat workaholism yang baik, saya yakin tingkat stres terhadap pekerjaannya itu akan rendah. Gitu. Karena dia memang sudah memposisikan pekerjaan itu nomor satu dalam hidupnya. Sehingga stresor yang besar pun dia akan menganggap tidak ada masalah. Gitu. Nah, ini adalah faktor yang bisa membedakan tingkat stres pada karyawan. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara menurunkan stres, yaitu dengan cara menyeimbangkan antara kehidupan pribadinya dengan kehidupan kerjanya. Makanya kalau teman-teman semua berada di HRD misalkan atau menjadi atasan, silakan pandang karyawan itu sebagai human, bukan sebagai mesin, meskipun mereka adalah aset. Apa bedanya kita memandang karyawan itu human dengan memandang sebagai mesin? Mesin itu dipaksa kerja tidak masalah. Tapi kalau human, dia punya hati, dia punya perasaan, dia punya pikiran. Ketika semua itu tidak seimbang, itu akan menurunkan kinerja. Jadi nggak boleh di-push banget karyawan. Karena bagaimanapun juga, nge-push, terlalu di-push, terlalu ditekan, itu hanya akan merusak atau mengganggu psikologisnya. Orang-orang yang tidak seimbang kehidupan dan pekerjaannya,
itu bisa membuat stres. Jadi mungkin bisa dibuat sebuah kebijakan yang berkaitan dengan misalkan cuti cuti itu harus diambil gitu. Bahkan kalau di luar negeri, mereka itu memang suka bekerja sehingga mereka tuh harus dipaksa untuk mengambil cutinya. Ini adalah upaya untuk menyeimbangkan kehidupan pribadi dengan pekerjaannya. Atau misalkan ketika orang itu cuti, maka beri dia hak benar-benar cuti begitu. Jangan izinnya cuti sudah diizinkan, tapi pagi itu masih ditelepon kerjaan ini belum beres, siang masih ditelepon tolong emailnya segera dibales. Itu adalah menurut saya itu belum ada upaya untuk menyeimbangkan kehidupan dan pekerjaan karyawan. Jadi tolong diseimbangkan. Ini bisa menurunkan tingkat stresnya. Kemudian keluar dari situasi yang membuat stres. Misalkan diagendakan untuk gathering, family gathering, diagendakan untuk liburan di akhir tahun, atau diagendakan untuk ya hal-hal yang memang itu untuk meningkatkan psikologis karyawan supaya menjadi lebih positif gitu. Itu harus diagendakan oleh manajemen. Kemudian merubah persepsi. Jadi bisa jadi sebuah perusahaan itu memiliki visi yang memang membutuhkan energi lebih untuk mencapai visi itu. Gitu. Nah, dengan kita bisa mencapai visi itu ketika karyawan itu bekerja keras, gitu misalkan ya. Kalau persepsi ini tidak disamakan, itu akan membuat mereka stres. Seolah-olah mereka itu hanya digeret, ditarik, suruh kerja keras begitu. Padahal sebetulnya ini adalah sebuah misi untuk mencapai visi perusahaan. Harus berlari begitu. Nah, kalau persepsinya berbeda, ini tidak akan tercapai visinya dan hanya akan membuat stres. Maka ketika kita pengen berlari bersama melalui sebuah misi untuk mengejar atau mencapai visi perusahaan, maka disamakan dulu persepsi orang manajemen, persepsi atasan, persepsi dari karyawan itu harus disamakan. Misalkan dalam hal ini adalah kita harus memahami bahwa visi ini sangat luar biasa dan butuh energi lebih untuk mengejarnya. Nah, persepsinya harus disamakan. Kalau enggak, karyawan akan hanya mengeluh, kerja di sini berat, kerja di sini penuh tekanan gitu. Jadi harus disamakan persepsi. Disamakan persepsi ini, menyamakan persepsi ini banyak caranya. Yang paling sederhana adalah memaparkan visi misi, memaparkan langkah-langkah yang harus kita ambil, tujuannya apa, latar belakang perusahaannya kita itu apa, kenapa kita harus melakukan ini semua, itu harus dijelaskan kepada karyawan. Ini adalah salah satu hal paling sederhana untuk menyamakan persepsi. Karena ketika persepsi enggak sama, benar-benar ini bisa membuat stres. Contoh mudahnya dalam kehidupan sehari-hari. Seorang ibu pengen anaknya pintar. Si anak, akhirnya ibu ini menyuruh anaknya belajar terus. Si anak merasa, ibuku ini galak banget ya. Ibuku ini kenapa sih orientasinya tuh kok belajar terus gitu. Nah, ini kan sudah ada persepsi yang berbeda. Anak mengeluh disuruh belajar terus, si ibu menyuruh belajar terus. Tujuannya kan beda, orientasinya beda, sehingga persepsinya berbeda. Tapi ketika anak dan ibu punya persepsi yang sama, misalkan, nak, nanti kamu kalau kuliah, kamu harus bisa kuliah di luar negeri. Untuk bisa mencapai hal itu, kamu harus memiliki minimal nilai di SMA sekian. Kamu harus bisa berbahasa Inggris dengan TOEFL, nilai TOEFL atau IELTS sekian minimal. Kamu harus bisa mandiri dari awal. Ini adalah hal-hal yang diutarakan, dibicarakan bersama antara anak dan ibu. Dari situ anak mikir, oke Bu, berarti saya tuh harus les bahasa Inggris mulai dini ya. Saya harus nilainya bagus ya. Saya harus belajar mandiri dari sekarang ya. Makanya meskipun
dia sekolah dari pagi sampai jam 3 sore, kemudian jam 4 dia harus kursus bahasa Inggris sampai maghrib misalkan. Setelah itu mengerjakan tugas dan itu terus dan itu melelahkan. Ketika persepsinya sama yaitu untuk mengejar kuliah di luar negeri, maka itu tidak akan menjadi masalah dan tidak akan menjadi stres buat anak. Karena persepsinya udah sama. Tapi ketika persepsinya berbeda antara anak dan ibu, anaknya merasa capek, anaknya merasa ibuku ini tega dengan aku, tapi ibu merasa saya menjadwalkan ini semua untuk kamu. Nah kan persepsinya berbeda. Akhirnya anak bisa jadi lesnya bolos terus, bisa jadi udah nggak mau sekolah gitu. Tapi ketika persepsinya sama, dia akan tetap semangat, dia nggak stres meskipun badannya lelah. Sama ketika itu ditarik di dunia kerja antara top manajemen dan karyawan, itu harus ada obrolan bersama apa yang mau dicapai. Itu adalah menyamakan persepsi. Nah, yang terakhir adalah menerima dukungan sosial. Jadi bagaimanapun juga kita harus membuka diri terhadap sosial. Karena ketika kita bisa membuka diri, itu akan bisa meringankan stresor yang kita tangkap. Kita akan lebih mudah adaptasi terhadap stresor, sehingga itu akan menurunkan stres kita. Misalkan kalau di dunia perusahaan itu, dunia kerja itu misalkan ada coaching terhadap karyawan. Nah, coaching ini akan berhasil menurunkan stres karyawan ketika karyawan itu mau membuka dirinya, mau menerima dukungan sosial. Ketika dia tidak mau membuka dirinya, coaching tidak akan berhasil. Jadi di sisi manajemen, maka harus diupayakan untuk membuat program-program yang itu merupakan bagian dari dukungan sosial bagi karyawan. Atasan harus harus punya empati terhadap bawahan. Kalau bawahannya itu lagi sakit, ya kita tahu harus apa gitu. Bawahan berduka, kita tahu harus apa. Tapi tidak harus memposisikan karyawan itu benar-benar yang paling utama, terus top manajemen dan pihak manajemen itu benar-benar melayani mereka, enggak. Tapi harus ada keseimbangan. Maksudnya jangan karyawan itu benar-benar dipandang sebagai mesin, begitu maksud saya. Dia adalah mesin, tapi berupa human yang dia punya hati, dia punya pikiran, dia bisa memunculkan emosi yang itu harus kita jaga gitu. Jadi kalau misalkan ada bawahan kita itu atau salah satu karyawan kita itu merasa kesulitan, mungkin kita bisa bantu. Meskipun itu semuanya harus ada aturannya gitu ya. Ini adalah jadi perusahaan kita itu nanti bisa aturannya itu lebih humanis gitu, lebih manusiawi. Meskipun tetap semua ada batasannya, jangan sampai merugikan perusahaan. Itu adalah program-program yang harus dipikirkan oleh pihak manajemen untuk bisa menurunkan tingkat stres. Bahkan dengan hanya mengajak makan bersama atasan dengan karyawan, kita ngobrol-ngobrol ringan dengan tujuan untuk mendekatkan diri antara atasan dengan bawahan, itu juga bagian dari dukungan sosial. Dengan tidak adanya gap terlalu jauh, apalagi karyawan kita milenial gitu ya, tidak terlalu suka dengan adanya gap gitu, dengan hubungan yang baik, itu bisa menurunkan tingkat stres. Contohnya nih, kita akan pasti berbeda tingkat stres kita ketika kita punya hubungan dengan atasan kita tuh, kalau kita tuh melihat aja kayak udah horor, udah takut, dia tuh kayak dingin banget, kayak saya takut kalau mau menghadap gitu. Itu karyawan akan mudah stres. Jika dibandingkan dengan karyawan milenial dengan atasannya yang lebih dekat dan atasannya lebih terbuka terhadap bawahannya, kita punya hubungan interpersonal yang cukup baik. Meskipun tetap harus ada batasannya, begitu ngobrol kita bisa mengutarakan pendapat kita gitu, itu akan tidak mudah stres. Orang-orang yang seperti itu gitu, karyawan seperti itu tidak akan mudah stres. Nah ini adalah bagaimana hal-hal yang bisa menurunkan tingkat stres, dan ini bisa diaplikasikan dari
bagaimana leadership-nya, bagaimana program yang dibuat oleh manajemen atau HRD dan lain-lainnya. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.